ini ada beberapa yang bisa saya highlight dari paparan Pak Syahrir ini. Gitu. Yang pertama bahwa jelas karena efek dari COVID-19, industri ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, baik di negara-negara maju terutama. Seperti Cina dan US tadi yang banyak dicontohkan oleh Pak Syahrir, kontraksinya begitu dalam sampai minus 0,5 gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi adalah yang terakhir sebetulnya gitu. Atau ada satu hal lagi sebetulnya yang perlu digarisbawahi ini, bahkan sampai Pak Syahrir tidak mengeksplor lebih jauh gitu bagaimana sebenarnya para pengusaha di Indonesia menyikapi kondisi pandemi ini, karena di kondisi pandemi ini kan keluar peratu, yaitu Undang-Undang Minerba yang berubah, dan juga yang dari peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, mungkin bisa kita eksplorasi lebih jauh mulai dari situ gitu, karena terutama di undang-undang melalui peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, salah satu yang diberikan kelonggaran kan royalti 0% jika melakukan hilirisasi batu bara gitu. Nah, apakah itu juga memberikan angin segar bagi para pengusaha batu bara di Indonesia atau bagaimana? Mungkin nanti kita bisa eksplor lebih jauh dari Pak Syahrir gitu ya. Silakan kepada teman-teman mau bertanya. Baik. Saya minta tolong juga untuk ke host di. Ya, terima kasih. Oke, untuk silakan Mas Yanto. Baik, Pak Syahrir, selamat sore. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang dari perspektif ekonomi terkait dengan hubungan antara COVID-19 atau masa pandemi ini dengan aktivitas kegiatan bisnis di batubara. Terkait dengan satu hal yang saya tanyakan Pak Syahrir, tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya oleh moderator, bahwasanya sekarang ini atau baru-baru ini kan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang energi mineral. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan adanya ketentuan mengenai pengenaan royalti 0% kepada pengusaha batu bara yang melakukan kegiatan peningkatan mutu atau peningkatan atau hilirisasi lah dalam negeri, apakah kebijakan tersebut cukup membantu atau cukup signifikan terhadap prospek bisnis atau tata kelola batu bara di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Lagi yang saya tanyakan, pemerintah kan di masa pandemi ini menerbitkan kebijakan mengenai status pandemi COVID-19 pandemi. Artinya dengan status tersebut maka ada semacam keringanan atau force majeure yang bisa dijadikan dasar atau alasan apabila terjadi kegagalan dalam rangka hubungan kontraktual antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain. Apakah itu juga merupakan satu hal yang cukup membantu atau dapat memberikan angin segar kalau bahasa moderator tadi dalam kaitannya dengan batu bara yang sedang berjalan? Terima atas pertanyaan Pak Yanto.
Ini saya buka 3 pertanyaan ya. Jadi setelah Pak Yanto ini masih ada kesempatan 2 lagi. Silakan kepada teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan kepada pemateri, silakan. 2 lagi. Mas Muhammad Mufti, apakah monitor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bung Syahrir dan juga Direktur Eksekutif PUSEP yang saya hormati juga, serta para peserta webinar kita yang juga mudah-mudahan sehat walafiat semua. Saya sedikit memberikan gambaran Pak Syahrir ya. Persoalannya batu bara ini memang sejak beberapa tahun, paling tidak sejak kita ramai menggunakan PLTU, akselerasinya luar biasa. Pada 2000 berapa ya, sekitar 2012 itu masih sekitar 20% kita menggunakan batu bara untuk energi listrik ya. Tapi sekarang ini malah sudah sampai 50%. Walaupun demikian, sebetulnya dalam perencanaan Dewan Energi itu harusnya tahun 2050 nanti itu batu bara praktis hanya untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak ada lagi yang diekspor. Sekarang ini kebijakannya sangat mengutamakan ekspor, 25% untuk kebutuhan dalam negeri atau yang disebut dengan DMO, kemudian 75% diekspor. Bahkan prakteknya DMO ini malah di bawah, realisasinya di bawah 25%. Dan puncak dari produksi batu bara kita itu pada 2019 sampai 616 juta ton. Luar biasa. Dan ini menandakan bahwa potensi ekspor itu sebetulnya masih cukup besar. Bahkan kalau RKAB tidak ditahan-tahan oleh Kementerian SDM, mungkin produksi ini akan jauh lebih banyak lagi. Kemudian tahun 2020 tentu ada penurunan. Tapi seperti yang grafik tadi yang ditampilkan oleh Pak Syahrir, masuki 3 bulan terakhir menjelang 3 bulan terakhir dari 2020, itu produksi langsung meningkat lagi. Karena memang terlihat harga membaik lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi, prediksi bahwa batu bara itu tidak akan mencapai target produksi pada tahun 2020 malah melebihi walaupun hanya lebih sedikit. Jadi pada dasarnya menurut saya benar yang Pak Syahrir bahwa bisnis batu bara ini masih sangat menjanjikan terutama di luar negeri. Karena kebutuhan untuk luar negeri masih sangat besar. Nah, saya melihatnya begini Pak Syahrir bahwa kalau kita terus-terusan mengekspor batu bara ini, nah pada saat kita membutuhkan ketika 20 atau 15 tahun yang akan datang, ini menjadi barang yang mahal karena tentu kita tahu bersama bahwa batu bara ini adalah sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, sementara kebijakan yang ada sekarang ini justru bagaimana menghabiskan ataupun mengeluarkan semua isi batu bara kita ini kalau bisa diekspor semuanya. Nah, kalaupun masih ada 20% atau 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, saya bilang kalau ini perencanaannya terus-menerus seperti itu, terus terang ini suatu saat PLTU kita ini akan kolaps. Harga batu bara akan melambung jauh. Nah, itu pendapat saya. Kemudian yang berikutnya mengenai kalau batu bara, memang saat ini batu bara diarahkan untuk bisa
royalti 0% itu adalah dengan pemurnian ataupun pengolahan di dalam negeri atau yang disebut dengan hilirisasi. Tapi kan konsumsinya masih sangat sedikit dan boleh dibilang masih dalam tahap proses lah. Itu pun harganya masih tinggi waktu bisa menyaingi LPG ya sebagai ataupun sebagai bahan baku pengganti LPG. Jadi walaupun LPG ini masih disubsidi oleh pemerintah ya. Kemudian saya melihat bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menambah pendapatan ini sebesar-besarnya dari batu bara, terutama dari PNBP. PNBP ini pendapatan terbesar dari royalti. Nah, ada upaya dari atau indikasi dari pemerintah untuk menaikkan royalti, terutama dari PKP 2B, dari sekarang ini sekitar 13,5% menjadi 24% untuk ekspor dan 14% untuk dalam negeri. Nah, saya kira kalau konsep dari pemerintah untuk mendapatkan royalti ini sebesar-besarnya dari batu bara, ini kembali lagi ini kalau menurut saya seperti ekonomi VOC ini. Artinya benar-benar kita menjual tanah dan air ini untuk kehidupan. Nah, pada saatnya nanti kita butuh dan harganya sudah melambung, barangnya nggak ada ya hanya kita mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya. Jadi saya pikir bagaimana dengan undang-undang yang terbaru, revisi undang-undang minerba terbaru ini memang benar-benar berupaya untuk memperbesar pendapatan pemerintah. Nah, saya di balik itu saya mengkhawatirkan bahwa batu bara akan lama-lama menjadi barang mahal tapi langka. Dan itu menguntungkan segelintir tapi akan merugikan banyak orang. Saya kira komentar saya sementara seperti itu. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, kok suaranya hilang? Oke, halo, assalamualaikum. Ya. Oke, tadi dari ini yang satu lagi pertanyaan sudah dikirim lewat chat ya. Jadi sesi pertanyaan pertama ini saya tutup dulu karena tadi dari Pak Suyanto tentang terkait regulasi dan royalti 0% ini apakah sudah apakah bisa memberikan implikasi positif terhadap bisnis batubara usahanya. Dari Pak Ismet juga kalau yang undang-undang minerba ini bertujuan untuk meningkatkan sebesar-besarnya pendapatan pemerintah gitu dari sektor ini dengan menaikkan royalti, menaikkan jumlah royalti setinggi-tingginya gitu. Dan yang ketiga ini dari Mas Muhammad Mufti yaitu kira-kira proteksi soal cadangan kita ini seperti apa sih? Nah, dari 3 pertanyaan ini monggo dielaborasi dulu Pak Syarif. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya kira udah mulai kita masuk dalam sebuah secondary system, the logic system, mining, coal mining. Jadi saya kira begini sebenarnya, kalau batu bara itu sebenarnya tambang rakyat. Siapapun yang pernah melihat batu bara, ya, itu pasti ketemu dengan, oh ini cuma biasa, tidak ada bedanya dengan menambang pasir. Apanya yang mahal? Ya, seling faris, harganya yang mahal, ya, atau susah didapat, gampang didapat sebenarnya itu batu bara. Ya, kalau tadi disebutkan ada, memang sebelum saya berlanjut, saya usulkan kemarin ke Mas Bisman bahwa tolong cari satu pemateri yang menguasai hukumnya, law-nya. Nggak enak kalau saya marketnya, bisnisnya, entrepreneurnya, terus saya bicara hukum.
Ya, saya tahu bahwa pertanyaan akan banyak mengarah tentang. Saya berlanjut. Apanya yang mahal sebenarnya batu bara? Yang mahal itu bukan dari kapital atau modalnya, tapi kadang-kadang ini saya bercerita sebagai berpengalaman. Kadang-kadang yang mahal itu ada lisensinya, suratnya yang mahal. Kenapa sih mahal suratnya? Terlalu banyak yang harus dilihat, diikuti, terlalu banyak yang harus diselesaikan oleh para penambang batu bara, pengusaha batu bara maksud saya, baru bukan surat. Saya minta maaf di situ. Semua tahu sistem itu. Lalu kemudian kedua, kalau ada pengusaha batu bara, ada orang mau buka lahan, selalu dikatakan bahwa dia orang kaya karena dia batu bara. Belum tentu. Belum tentu punya lahan lalu kemudian dia kaya. Belum tentu juga dia trading lalu kemudian dia kaya. Cuma yang kita saksikan di Jakarta menurut saya, ya mungkin agak stres-stres sedikit. Sehingga begitu ketemu dia langsung tanya, berapa saya bayar dapat ini. Berapa saya bayar dapat ini. Maksudnya adalah kalau pemerintah kita ya di luar dari regulasi yang ada ingin melihat ini situasional pertumbuhan bagus, ekonomi bagus, maka mohon supaya ada pembatasan. Hilirisasi tadi yang main di wilayah besar ya harus dibatasi. Konsesinya dibatasi, luas lahannya dibatasi. Supaya yang main di wilayah besar ya tidak main juga di wilayah yang hilir itu tadi. Sehingga ini bisa kita dongkrak ini pertumbuhan ekonomi. Itu dulu di sini dulu kita. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sistem ini teman-teman banyak tahu bahwa begitu kita masuk di lokasi tambang batu bara, kita akan bertemu dengan beberapa mereka ini yang korban. Ya, sekali lagi saya minta maaf, akan korban. Padahal sesungguhnya industri itu dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pertanyaan kita balik. Mengapa banyak industri, tapi di sekitarnya banyak juga orang miskinnya? Kalau begitu, nggak ada manfaatnya kira-kira. Padahal sangat bermanfaat. Ini satu. Yang kemudian kedua, saya selalu mengusulkan untuk regulasi, terlepas dari Omnibus Law, ya. Saya minta maaf, nanti ada pembahasan berikutnya untuk Mas Bisman, supaya dia lakukan itu, ada pembahasan kajian hukumnya. Saya selalu, karena ini ada berapa proses yang memang menghilangkan hak orang, masyarakat dari miliknya. Ada yang lepas di situ. Oleh karena itu, kalau pemerintah kita ya mau membuat regulasi yang bagus, minta tolong. Berapa kali saya minta tolong? Satu, kalau ada tambang batu bara ya yang demikian luas besar, saya tidak usah sebutkan perusahaannya, ya, tidak usah saya sebutkan juga namanya siapa. Kalau dia menambang di sebuah daerah Kalimantan, tolong juga pajaknya di situ. Bangun kantor pusatnya juga di situ. Sehingga kita tidak terkesan, ya, minta maaf, tidak terkesan yang kita munculkan selama ini. Agak idealis sedikit nih. Tidak terkesan apa itu kesannya. Ya kita tidak disebut nasi rames. Nasi rames. Nasionalisme, ramai-ramai merampok supaya sukses. Ini kita tidak masuk. Coba kita tidak masuk ke situ. Ini wilayah untuk regulasinya ya. Nasi rames tadi itu. Lalu kemudian kedua, ya, supaya nanti ini tidak terlepas dari hak miliknya tadi. Kalau mau dimunculkan, kalau ingin munculkan di sebuah kesejahteraan ekonomi, tambang di mana tambang di situ sukses, di situ masyarakatnya sejahtera, dia tidak selalu di middle income trap itu, juga dia tidak selalu di marginal system of life, ya, berikan haknya. Sertifikat yang ada di sepanjang Kalimantan, terus kemudian Sumatera, sebagian di Sulawesi, ya, itu supaya dibunyikan, disebutkan, dijaminkan di situ bahwa surat tanah ini punya tambang batu bara. Saya kira ini tidak bisa diganggu-gugat kalau pemerintah ingin itu. Nah, saya pindah agak ke Omnibus Law,
ya, Omnibus Law, kebetulan saya juga pelajari dikit-dikit. Ya, semua ditarik ke pusat. Lalu kesimpulan kita kalau sistem ini kita lihat secara menyeluruh, general, kita akan mengatakan boleh saja kita ini adalah demokrasi, tapi sistem pengolahan ekonomi itu sentralistik. Itu untuk Omnibus Law, ya. Tapi Omnibus Law banyak memberikan kewenangan kepada daerah, ya, untuk bisa berkembang jauh lebih maju. Omnibus Law banyak memberikan potensi ekonomi, pembukaan lapangan kerja yang begitu besar bagi daerah. Cuma memang selama ini hasil kajian menunjukkan bahwa kalau surat atau license batu bara itu dikelola oleh pemerintah daerah, dia pasti high cost. Itu tadi saya sebutkan, sih yang mahal batu bara itu, dia kok tambang golongan C aja, ternyata yang mahal suratnya. Karena ya no tarif, tidak ada tarif yang berlaku di situ. Ya, nah, itu dua. Lalu kemudian yang ketiga, saya ke tadi Mas siapa? Mas Muhammad Lutfi ya. Gimana ke depannya kita punya cadangan. Kalau Mas Ismet, saya kira Mas Ismet ini memang adalah kawan saya dan lama di Komisi 7, sehingga dia tahu persis. Saya tidak usah terlalu berkomentar ke Mas Ismet. Ya, Mas Ismet bisa memberi bahkan saran itu kepada pemerintah yang jauh lebih besar sekali. Saya hanya jawab pada Pak Muhammad Lutfi ini. Cadangan kita seperti apa kata dia? Ini pertanyaan juga agak bagus ini. Cadangan kita ini seperti apa? Saya melihat data, itu kita punya cadangan itu, tadi yang saya mau sebutkan itu 14,9 miliar. Ya. Dengan posisi kita punya produksi sekarang ini dalam 1 tahun itu 560 juta sekian. Kalau data ini kita percaya, kita sama-sama mempercaya data dari Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, maka kita sepakat bahwa 16 years, 60 tahun baru habis dengan 595. Itu kalau produksinya sekian. Nah, kalau produksi ini digenjot menjadi 1 miliar sebulan, kira-kira hanya 2-3 tahun ke depan batu bara ini akan habis. Itu untuk cadangan ya, cadangan. Ya, apakah maksudnya pertanyaannya saya mengerti, kemana kita ini kalau cadangan batu bara itu habis? Ada 2 jawabannya. Kita akan kembali menggunakan sumber daya energi terbarukan atau kita mengimpor batu bara. Pertanyaan berikut lanjut ini, saya tahu Mas Lutfi ini. Ya. Apakah energi semakin mahal nanti di Indonesia kalau batu bara tidak ada? Ya, tergantung regulasinya dan mungkin pertanyaannya itu bisa dijawab iya, bahwa sekarang ini kita terlena untuk mengekspor dengan posisi tadi menurut Bang Ismet itu bahwa kita akan meningkatkan pertumbuhan. Ya, kita akan meningkatkan pertumbuhan dengan ekspor yang sebanyak-banyaknya atau disebutkan bahwa karena adanya regulasi baru maka kita akan berada domestic market obligation. Artinya adalah pemenuhan dalam negeri dulu, baru kemudian diekspor. Tapi sekarang jor-joran. Ini saya mau masuk nih, agak serius nih. Kalau kita ngomong batu bara, ya tadi saya ini di HP saya, itu ngomong tentang batu bara. Kenapa teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera menjawab saya bahwa tolong jangan terlalu dibuka, karena spekulasi besar sekali di situ. Ya, sampai sekarang ini kita susah bukan yang namanya data real tentang perdagangan batu bara. Spekulasinya besar, sangat besar. Ya, mafiosonya besar itu sebenarnya. Spekulan itu tinggi sekali tentang batu. Makanya disebut surga yang panas. Nah, itu. Nah, saya tambahkan lagi, ya masih ada waktu mungkin sedikit. Ya, saya tambahkan tentang yang namanya royalti. Saya selalu mengusulkan tentang royalti. Bahkan sebenarnya, ya PP, royalti, lalu kemudian pajak itu bisa dihapus, ya, bisa dihapus. Semua orang serang saya, Syahrir. Kalau PNBP, lalu kemudian pajak dihapus, royalti dihapus, pemerintah mau. Sekarang saya balik ke Anda, ya. Apa yang Anda rasakan sekarang ini dengan sistem devisa bebas sekarang ini, terjun bebas ini devisa di Indonesia ini? Kelemahan apa yang kita teman-teman bisa lihat
Apa masalah besarnya kalau terjadi namanya devisa, free devisa. Ya, tadi disebutkan tuh bahwa negeri ini mungkin bisa, enggak tahu lah. Saya nggak usah titik-titik di belakang. Karena saya sebenarnya agak takut-takut ini. Ya, kalau devisa bebas. Negeri ini mungkin masih Smith tahu persis itu. Negeri ini mau kemana nggak tahu lah. Ya, masih Smith ya. Karena ini masalahnya. Nah, saya usulkan kalau sistem seperti ini terus berlaku, Bapak Ibu yang saya hormati, audiens yang saya hormati, maka kita temukan satu, pemerintahnya yang kaya, masyarakatnya yang miskin. Terjawab sekarang ini. Pemerintahnya yang kaya, lalu kemudian masyarakat miskin, ngantri orang mau jadi pegawai negeri, ngantri orang mau jadi pejabat. Dan berujung KPK. Jadi ini bukan hanya saya, tapi semua teman-teman bisa menjawab itu. Oleh karena itu menurut saya, ya, menurut saya, kalau misalnya Mas moderator masih ada waktu, jangan sampai saya asik di sini. Mas, masih ada waktu? Gak apa-apa, terus kan, masih ada waktu. Terus, ya. Jadi kalau misalnya itu sama dengan Freeport, saya nggak menggambar ya. Sama dengan, ya, Freeport itu dari tahun 1975 kalau saya tidak salah, sampai sekarang ini 2021, ya, sekian puluh tahun. Tapi dengan kita hanya menarik royalti, ya, PNBP lalu kemudian pajak, ya. Apa yang terbangun di Indonesia setelah emas yang ada di Freeport, BT Freeport maksud saya di Papua itu dikuasai oleh mereka. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Bukan kalau yang makmur, ya. Oleh karena itu, kalau dia berinisiatif membuat sebuah regulasi, ya, saya selalu menyebutkan saya buka juga di sini. Kalau dia ini bagaimana caranya supaya kita selamat? Kalau Freeport itu, dia menambang emas 1 juta ton. 1 juta ton ini adalah penghasilannya adalah 50.000 ya, triliun rupiah. Maka ini disebut pendapatan negara 50.000 triliun itu. Saya sebutkan berkali-kali. Sebutkan kepada saya, agak berani saya ini kalau Mas Bisman, Pak Direktur, ya, teman saya dan teman-teman yang lain. Mana ada negara di muka bumi ini yang kaya masyarakatnya itu karena bergantung sini royalti, PNBP, pajak, lalu investor itu menguasai lahan. Contoh tunjukkan kepada saya. Kita pergi ke Cina, susah menguasai lahan. Maksudnya jadi investor menguasai tambang. Kita pergi ke Korea, diusir kita. Kita pergi ke Jepang, apalagi? Dia bisa bebas, turunannya kemana, Pak? Ya, pasti kita berada di dua bentuk. Merelakan kita punya tambang digarap, dan kemudian kedua, kita menunggu royalti, PNBP, dan pajak. Berapa di sini? Hitungan saya, Pak, hanya 10%, Pak. 10% tidak kurang dari itu. Memang lebih. Sekarang ada penguasaan tuh, Freeport. Ya, berapa? 4951. You believe me, 4951. Ya, saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan. Ya, cuma saya agak yang kulit-kulitnya aja, pengantar-pengantarnya saja. Inilah yang mesti sama-sama kita dorong, regulasi ini kita pertahankan. Bahwa mari kita sama-sama untuk menjaga bumi ini dengan melibatkan sepenuhnya seluruh pengusaha dalam negeri untuk melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan ekonomi, penguasaan lahan dan sebagainya. Kalau mau sebenarnya kalau kita ingin sepakat, ya, investasi dia hanya sebagai market, ya, dia hanya sebagai pembeli saja. Dan dipaksa oleh mereka masuk ke situ. Ini dengan hitungan seperti ini, kalau kita panjang, kalau panjang mau lanjut ini, kita bisa menghitung Indonesia dengan sistem investasi pre-investment, Anda bisa bebas itu, kita bisa menghitung dari sekarang, mungkin 20 tahun seperti apa kita ini dengan sistem ini. Ya, balik lagi tadi sebutan saya bahwa nasi rames, ya, itu. Lalu saya agak menutup sebuah sistem transaksi. Ada satu negara yang memang menjadi analisis saya selama ini. Ini siapapun boleh membantah, siapapun itu boleh mengatakan persetujuan saya kepada Syahrir. Ada satu negara namanya Belanda. Ya. Belanda. Mengapa Belanda? Nah ini, mengapa Belanda? Kita lihat Belanda. Kalau saya bertanya sekarang ini, apa pendapatan Belanda sekarang ini? Ya.
Pariwisata mati. Siapa yang mau ke Belanda? Ya. Lalu kemudian tambang tak punya, laut sedikit. Apa semua ekonom di luar dari Belanda mengatakan bahwa Belanda masih menggunakan devisanya, masih menggunakan pendapatannya, masih menggunakan dia punya sumber ekonomi negara. Itu dari mana? Dari hasil jajahannya ketika dia mengambil seluruh aset Indonesia kurang lebih 350 tahun. Itu disimpan di dalam sebuah tempat yang bagus, emas dan sebagainya, disimpan di kerajaan Belanda, dipakai makan oleh Belanda, makan, dipakai untuk berstrukturisasi ekonomi di Nederland itu. Belanda sekarang masih eksis. Coba, apa sekarang? Kalau saya mau buka itu, apa sekarang? Tapi kenapa daerah-daerah penghasil seperti Indonesia itu rata-rata masyarakatnya itu marginal? Tidak seperti itu. Berarti ada yang salah dalam sebuah regulasi, ada yang salah dalam konsep ekonomi, dan juga development ekonomi the next Indonesian, the next generasi ke depan 20-30 tahun, ada yang perlu kita sama-sama perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali atas paparannya tadi yang perlu digarisbawahi dari tadi, Pak. Tidak ada bangsa yang bisa kaya hanya menunggu dari royalti, PNBP, dan lain sebagainya itu tadi. Nah, berarti ini kalau merujuk ke peraturan yang ada, kira-kira tinggal bagaimana nanti orang dirangsang untuk menjadi wirausahawan di sektor pertambangan. Dan juga ini mendorong siapapun yang menambang di Kalimantan misalnya harus memindahkan kantor pusatnya di sana. Ini sangat menarik, Pak. Gitu, karena ya memang seperti ini yang belum ada di Indonesia sampai saat ini. Untuk pertanyaan di sesi kedua, ini sudah ada dari beberapa orang. Saya bacakan saja ya Pak Syahrir ya. Ya siap. Supaya ini menyingkat waktu juga. Ini yang pertama dari Jaimah Ajay. Itu pertanyaannya, setelah apa yang saya tangkap, pertanyaan adalah bagaimana dampaknya terhadap rencana kerja dan anggaran belanja negara untuk kedepannya. Kira-kira pengaruh dari pendapatan di sektor batubara ini, entah itu dari royaltinya, kira-kira dampaknya terhadap rencana kerja dan anggaran belanjanya seperti apa. Kemudian dari Saudari Puja. Terkait pro kontra Faba, bagaimana prospek Faba dalam kacamata ekonomi bagi perekonomian negara? Ini mungkin maksudnya pro kontra mengenai kebijakan limbah batubara yang dikeluarkan dari kategori B3 kemarin, apakah secara ekonomi itu dapat diukur atau dapat meningkatkan perekonomian negara? Efeknya di situ. Nah, pertanyaan kedua dari Saudara Puja, royalti 0% ini kan sebuah, Pak, dengan adanya bagaimana royalti 0% ini adalah simbol penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu. Nah, kalau itu dicabut, gitu, lantas simbol kepemilikan negaranya itu ada itu atas sumber daya alam itu tadi. Kemudian dari Saudara Dado, ya ini pertanyaan lumayan clear yang sebetulnya sudah dijawab tadi, gitu. Nah, dari dua pertanyaan tadi, Pak, saudara yang oleh Saudara Puja dan Saudara Jaimah tadi, kira-kira bagaimana menurut Pak Syahrir? Mohon penjelasannya. Ya, saya kira terima kasih. Sebenarnya saya sudah banyak memberi jawaban atau komentar atau analisis untuk yang ini kita di yang berhubungan dengan regulasi ya, yang berhubungan dengan kebijakan, policy-nya, yang berhubungan dengan peraturannya. Kalau kita memang lihat data tadi dengan angka penurunan BNPB
penerimaan negara bukan pajak, setelah turun itu angka penjualan atau transaction coal mining ini di angka 38 triliun rupiah angka turun. Itu turun dan anjlok. Artinya adalah ini angka real. Ya, karena memang banyak yang bermain-main di luar dari itu. Tadi di royalti, bagaimana pengaruhnya dengan pendapatan negara? Ya, pendapatan negara. Saya ada di kepala saya, ya, untuk pendapatan negara, pajak, royalti dan sebagainya itu kira-kira bisa dibuka datanya di Google 1,6 lebih, ya, 1000 mas saya, 1000 triliun lebih kalau saya tidak salah, ya itu. Lalu kemudian untuk pendapatan lain-lain dan sebagainya, ya, ditarik oleh pemerintah itu sekitar 1.700 triliun lebih, ya, sehingga akumulasinya itu ada sekitar 2.500 triliun, ya, itu bisa dibuka datanya itu, beda-beda tipis lah itu. Lalu dihubungkan, saya bicara dulu di ilmu saya sebenarnya, dari situ kemudian kita membandingkan dengan jumlah uang beredar di Indonesia itu kira-kira kalau di data yang ada sekarang ini adalah 6.000 triliun. Bisa dibuka di Google. Sekarang pun siapa bukan HP itu, saya masih ingat itu. 6.000-an triliun tuh. Ya, 6.000-an triliun. Artinya kalau pendapatan negara kita ini 3.000 triliun, lalu kemudian ada uang beredar 6.000 triliun, ya, kalau kita gabung impas dong kalau begitu. Ya, zero to zero. Atau disebut dalam istilah ekonomi break even point. Nah, itu tadi masuk batu bara. Ya. Ini batu bara dengan berbagai macam spekulasinya. Saya menyebut itu. Maaf ya teman-teman yang ada di Kalimantan, lalu kemudian turun ke Kalimantan, saya minta maaf. Ya, ini paling hati-hati karena saya tahu itu sistem transaksinya, ya. Jadi saya berani mengatakan kalau terus-terus ini ada spekulasi di bidang royalti, lalu kemudian pajak, PNBP, mending ini adalah diakumulasi bahwa setiap terjadi transaksi, ya, batu bara ekspor terutama, ya, adalah pemerintah yang mengambil sebuah kebijakan bahwa bisa dinyatakan itu adalah pendapatan negara. Ya, ini adalah pendapatan negara. Inflasi, nggak ada inflasinya. Lebih besar inflasinya capital inflow yang masuk dari Eropa ke China, lalu kemudian orang atau Tiongkok membawa ke Indonesia ini semua ini untuk melakukan sebuah penguasaan sumber daya alam. Dan itu kami tahu itu besar. Pemerintah semuanya lebih bisa didorong ke situ untuk menghitung. Ya, untuk menghitung. Lalu ada tadi pertanyaan yang sangat menarik itu, komentar moderator dan teman-teman yang lain. Ya, apa sih sebenarnya kalau kita lihat di chat, saya perhatikan di chat itu, maksudnya ini kita ini mineral yang bagus, batu bara yang bagus, kok kita dalam posisi yang sangat middle income trap atau misalnya life of marginal system. Ya, kita yang bisa survive hanya sekitar 30%. 270 juta penduduk yang bisa survive itu. Ya, ini data-data real ini. Agak hati-hati memang ini. Ya, kira-kira 100 jutaan lah, bahkan bisa kurang. Saya yang tambah-tambah bilang 100 juta. Ya. Bisa dibuka datanya di Google. Saya yang tambah-tambah. Artinya, ya, beranilah kita menyebutkan bahwa kalau ada sekitar, ya, kalau ada sekitar itu 58 miliar ton batu bara, kita sudah bisa tahu bahwa hanya 10 atau 11 pengusaha tambang nasional yang bisa hidup dari situ. Yang lain, udahlah, saya hello lah kita. Ya. Yang lain, ya kau subkontrak lah. Kira-kira begitu. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Karena kalau kita mengharapkan tadi dari regulasi kita tadi terus-terus kita beregulasi, lalu kemudian niat baiknya pemerintah, saya lagi-lagi minta maaf, niat baik pemerintah, ada kasih BLT, kasih yang namanya bantuan sosial tunai dan sebagainya, ya. Sementara asetnya itu adalah terbawa arus ke the big capital tadi, ya, mereka balik lagi, mereka akan menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih bahaya dari sekarang ini, yang jauh lebih berbahaya ketimbang dengan masa sekarang, ya. Jauh berbahaya masa yang akan datang maksud saya ketimbang masa sekarang. Kenapa dia jauh lebih berbahaya?
Karena kalau BLT dan sebagainya diputus, sementara sumber daya alamnya juga, tanahnya kemudian hilang dan habis, kemana lagi dia pergi? Pasti semua bertanya, kemana dia pergi? Kita akan berani mengatakan, Mas Bisman, bahwa dia akan pergi cari kerja di Malaysia, cari kerja di Brunei Darussalam, cari kerja di Timur Tengah. Dia pergi ke sana karena tanahnya di kampungnya diambil. Ya, kita jangan miris. Kalau kita ke Dubai, lalu kemudian kita enggak usah jauh-jauh lah negeri tetangga. Siapa yang petugas toiletnya di situ? Bahasa di Dubai saja. Di Dubai itu penjaga toilet, pembersih toilet itu bahasa apa yang dia pakai? Saya tidak usah sebutkan. Ya kan kita minta maaf, datang kita pakai jas yang mahal, menteren, yang sama dengan orang Dubai, tiba-tiba kita ketemu dengan pekerja di toilet. Ya, rasanya jas saya mau masuk di kloset itu. Saya mau masuk di dalam kloset. Jadi kira-kira begitu situasional. Oleh karena itu, kreatif untuk memunculkan pendapatan negara di luar tadi pajak, PNBP, terus kemudian royalti, itu mesti kita lakukan secara bersama. Inovasi kreatifnya harus, ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat dengan data 6.000 triliun tadi the 1 year, 6.000 triliun uang beredar itu, ya, berarti batu baranya belum masuk. Saya mau cerita agak panjang sedikit kalau soal ini, ya. Karena saya berjalan dan ketemu teman-teman. Sekali lagi teman-teman tadi Kalsel saya minta maaf. Ada satu desa, ya, di Kalimantan, kecamatan namanya Sebamban. Saya pindah, ada namanya Sungai Danau. Itu dalam 1 tahun, ya, itu bisa menggrade sebuah transaksi itu sampai ribuan triliun. Kenapa ribuan triliun? Kalau seluruh all kita itu, ya ribuan triliun satu kecamatan. Ya, apanya ribuan triliun? Karena semua ikutan transaksi, ya mobilnya, lalu kemudian bannya, lalu kemudian olinya, semua ikut. Ada 1.000 triliun. Itu satu kecamatan. Ada berapa rangkaian kecamatan di Kalimantan Selatan itu yang punya batu bara? Banyak. Hampir seluruh kecamatan Kalimantan punya itu. Tapi tetap apa yang terjadi sekarang di Sungai Danau, kalau kita jalan-jalan ke Sungai Danau sekarang ini, kita akan ketemu dengan kolam ikan yang besar. Ya. Masyarakatnya dia kembali ke posisi medal tadi itu. Ini sama-sama kita dorong, maksud saya tidak sendirian di sini, maksud saya tidak sendirian, karena semua teman-teman yang mendengarkan ini pasti dia berpikir. Kita semua sama-sama dorong ini untuk supaya kita bisa selamat nih. Saya masuk ke ekonomi untuk 3 periode. Ya, ini perlu kita hati-hati. Kita sepanjang dari tahun 2008 ke 2016, lalu kemudian kita meningkat ke 2020, ya masing-masing kalau digabung itu kira-kira ada 3 periode. Kalau mau tambah 4 periode, apa yang terjadi? Kita hanya tumbuh, growth ekonomi kita itu hanya tumbuh di sekitar 345, ya 5,5 tertinggi persen. Ya, kira-kira kalau misalnya ada yang menambah lagi untuk 1 periode, apakah bisa tumbuh menjadi 7 atau 9 atau 10? Ya, kalau analisis saya ditanya, ya pasti nggak bisa. I don't believe. Ya, saya kurang percaya kira. Kenapa? Karena kita bisa tahu angka-angka yang bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia itu hanya 2, adalah yang namanya COVID, ya, terus kemudian adalah di bidang ekspor. Nah, sekarang yang bisa diekspor Indonesia itu hanya 1, adalah mineral. Yang lain itu saya kira agak down. Apa yang kita mau ekspor? Seluruh sumber daya yang berhubungan dengan pertanian, hasil pertanian, konsumsi pertanian, produk pertanian ada di negara lain. Bahkan seluruh produk pertanian yang ada kita produksi sekarang kalau kita masuk di situ, itu pasarnya menipis. Hanya mineral satu-satunya harapan Indonesia karena the big market. Itulah yang besar pasarnya di dunia. Hanya mineral maksud saya, batu bara dannya, lalu kemudian nikel dan ikutannya, lalu kemudian mineral yang lain dan ikutannya. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Syahrir atas penjelasannya. Jadi ini seperti perjalanan menonton sebuah film ya. Di awal kita dibuka dulu semua masalahnya oleh Pak Syahrir gitu. Di tengah-tengah muncul konfliknya, kemudian endingnya cukup menarik gitu ya, bahwa kita digugah untuk jangan menjadi bangsa pemalas,
Salah satu yang cukup perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah ini dari sumber daya alam yang kita punyai. Tapi bukan dari sisi royaltinya, bukan dari sisi pajaknya, tapi bagaimana kita berkarya melalui sumber daya alam kita yang ada. Terutama tentu harus didukung dengan semua regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan terhadap rakyatnya. Dan sekaligus di ending juga sudah dijelaskan oleh Rel bahwa 3 periode itu adalah 3 periode ya seperti waktu yang berjalan ya. Mungkin 3 periode ini, kalau 2 periode kan cuma 10 tahun. Nah ini 2008 hingga 2020 ini kan 12 tahun. Jadi kalau 3 periodenya ya kurang 3 tahun lagi lah gitu. Tapi dari sepanjang tahun ini tidak ada yang tidak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya di angka itu saja. Dan yang bisa menjadi pendorongnya yaitu satu konsumsi, yang kedua adalah komoditas ekspor yang berupa mineral. Gitu. Dan penasaran kita, mau apa sih sebetulnya 3 periode ini? Ternyata 3 periode itu kita tidak pernah bergerak pertumbuhan ekonomi kita kecuali didorong oleh ekspor mineral dan konsumsi dalam negeri. Gitu. Terima kasih sekali Pak Sarir atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Jam sudah menunjukkan 17.31. Mungkin diskusi kita akhiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Oh ya, Pak Sarir, saya minta sedikit komentar penutup Pak untuk diskusi ini, sekaligus memberikan pencerahan ke kita. Ya, terima kasih teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada sore ini. Mungkin di Makassar ini sudah maghrib, ya. Kalau di Jakarta masih ada waktu 30 menit, ya. Diskusi kita pada hari ini, kesimpulannya cuma satu kalimat. Ya, satu kalimat. Berikan haknya para pemilik tambang batu bara yang ada di daerah. Berikan haknya. Berikan kesempatan. Kalau ada undang-undang atau peraturan dilahirkan oleh pemerintah menabrak hak itu, maka mohon supaya peraturan dan perundang-undangan regulasi itu dicabut. Kedua, kalau ada sistem yang memaksa ya orang kehilangan, ya mohon dilindungi atau bukan dilindungi, mohon kepada pemaksa ini ya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, lalu kemudian yang terakhir, ya tumbuhkan ekonomi di seluruh daerah ya berdasar kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, tumbuhkan itu, lalu berdayakan mereka, berikan kesempatan seperti pemerintah memberikan atau membantu rakyatnya dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai. Seperti itu. Kalau mereka punya hak ini, ya, mohon jangan dirampas dan mohon jangan dikuasai hanya karena berdasarkan ya keinginan besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kita sudah melihat selama ini, ya, masyarakat yang atau negara, sebuah negara yang ekonominya tumbuh, balik lagi tuh 7%. Tuh lihat Tiongkok, ya. Ada lagi satu negara yang agak dekat-dekat sini, ya Singapura. Pernah mereka mendekat di angka 9%, 11%, ya bagaimana kondisi yang ini, ya. Saya kira ini paling terakhir penutup saya, yang perlu kita sama-sama bekerja, bergerak, sinergi, berenergi dan sinergi
adalah marilah kita sama-sama khawatir menjaga, lalu kemudian kita sama-sama untuk membentengi negara kita terhadap dua negara yang sampai sekarang ini printing money, ya, the big printing money. Apa itu, Syahrir? Amerika Serikat bersama dengan Tiongkok. Mari kita jaga negeri kita di dua ini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ya maka ya teman-teman saya di sini termasuk saya, mungkin kita hello, ya come back to country. Kita masing-masing pulang kampung lah. Ya, saya kira hanya itu ya, 10 menit dikasih waktu ya untuk itu. Saya kira sudah cukup. Ada dua negara yang sekarang ini. Masih Smith itu selalu ngomong saya dengan debitnya itu. Ya, Bank Sentral Amerika terus dia ngomongin sama saya. Saya stres juga tuh ngomongin Smith itu. Masih Smith. Oh, debit terus, debit. Ya. Apa yang terjadi ini sekarang ini, situasional ini, karena vaksin ini kalau dia sukses, maka akan terjadi yang namanya ya bubble boom. Ya, ini anak-anak kreatif bantu saya karena tadi diskusi akan terjadi bubble boom. Ini akan terjadi bubble boom. Dan kalau ini terjadi bubble boom, bisa dibuka di Google. Saya pernah menulis yang namanya bubble boom itu. Bisa dibuka di Google, bubble boom itu. Ya, apa yang terjadi? Pertama, Indonesia akan menjadi sasaran dan kemudian kita bisa tergilas dari bubble boom itu. Ini perlu kita waspadai. Para ekonom, teman-teman analisis, mari kita berjaga-jaga sekarang ini. Kita mulai berjaga-jaga. Bukan hanya COVID kita jaga, tapi jangan sampai seluruh hak kita, lalu kemudian material kita yang ada di rumah dan sebagainya di mana itu bisa hilang dalam sekejap hanya karena persoalan atau munculnya sebuah situasional namanya bubble boom. Dan ini pernah terjadi 2008 di Serikat. Ya, sampai apa yang dua perusahaan besar itu, ya, yang saya sebutkan tadi itu Nokia sama Yahoo tergeser habis. Hanya dua yang bisa bertahan itu, Apple sama sistem Microsoft, maksudnya Microsoft hanya dia yang bertahan, yang lain itu. Dan kita, menurut saya, semua sekarang analisis all the world ini sepakat bahwa akan terjadi namanya bubble boom. Oleh karena itu, untuk tidak terjadi bubble boom di Indonesia, beri haknya, lindungi haknya mereka masyarakat yang punya mineral. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.